Sampai kepada ayat kursi. Ini ayat kursi. Ini ayat kursi ada kaifiat khusus yang 17 ya. Ayat kursi ada kaifiat khusus. Kaifiat khusus kalau nanti sempat ada nanti bulan yang kira-kira bisa kita semuanya ngalap khusus ayat kursi. Apalagi di zaman-zaman yang banyak fitnah, apalagi zaman-zaman yang berperang. Nah, dulu ama Eyang Cibabat, gurunya apa, mendapat ijazah ayat kursi ini dari gurunya, dari Makkah, Kiai Agung Makkah. Kiai Agung Makkah ini mentarbiah Eyang Cibabat harus mensaumi ayat kursi itu selama 3 tahun. Eyang Cibabat mensaumi tuh ayat kursi selama 3 tahun dari gurunya. Setelah selesai 3 tahun, kata gurunya, kamu harus pulang ke Indonesia. Lalu nanti bawa uang ke sini. Waktu itu lupa lagi apa menentukan berapa. Cuma jumlah uang kira-kira kalau sekarang yang cukup untuk 2 kali pergi haji lah. Kira-kira berapa? Ya sekitar 100 juta gitu ya. Itu. Nah, terus pulang dulu sama Eyang Cibabat. Itu setelah beres. Setelah beres itu harus dibeli maharnya istilahnya. Ijazah itu sama gurunya itu harus dibeli dengan uang. Pulang ke sini. Beres. Pas ke Mekah lagi, lalu diberikan uang tersebut kepada guru. Begitu diberikan kepada guru, kata gurunya hanya ngambil uang sedikit saja untuk syukuran ngalap ini murid Eyang Cibabat ini, syukuran ngalap. Karena suka ada pengajian para ulama, para aulia dari berbagai negara ya, di rumah kediaman beliau. Syukurannya di sana. Lalu yang lainnya, uang tersebut harus direcehkan dan dibagikan kepada fakir miskin yang ada di Makkah. Akhirnya semuanya direcehkan. Eyang Cibabat, beliau cerita kepada apa? Ada kertak dalam hati begini. Guru tuh, menyuruh ngumpulin duit. Dikira untuk guru. Ternyata tuh, ini harus disodakohkan. Kan? Padahal kenapa harus pulang dulu? Guru itu menyuruh pulang dulu ke sini. Padahal kalau untuk sodakoh itu ya sudah aja, usaha aja di Makkah. Nggak usah di Makkah, harus sodakoh sekian langsung dibagikan. Baru aja kertak hati seperti itu, gurunya langsung nunjuk ke dada ama katanya. Ke saudara ama yang Cibabat. Tong ngomong gitu. Suruh guru. Tong ngomong. Baru ada kertak, tong ngomong gitu. Kuma guru, akhirnya malu oleh gurunya. Ama yang Cibabat cerita. Lalu bagikan, beres dibagikan, semua kumpul. Ulama-ulama kumpul, ini syukuran diambil oleh beliau. Ulama kumpul dari berbagai negara. Kata guru Eyang Cibabat setelah selesai ijazah ayat kursi ini, 3 tahun disauminya. Kata gurunya, kami memiliki murid yang doanya mustajab. Tuh katanya dari Jawa, Syekh Muhammad Kurdi. Ditunjuk di hadapan para ulama yang ada. Tuh. Kata gurunya, sekarang kami ingin minta ijazah dari Syekh Muhammad Kurdi. Tuh, ijazah menghasilkan uang. Tuh. Coba Syekh Muhammad Kurdi apa doanya kalau pingin uang sekarang mendadak. Butuh uang sekarang ini. Dijawab oleh Eyang Cibabat. Kata Eyang Cibabat, alhamdulillahirabbil alamin. Qabiltu kata gurunya. Gurunya yang minta ijazah dari ama Eyang Cibabat. Saking gurunya tahu ini ama Cibabat sudah sampai kepada martabat mustajab doa.
gurunya lagi megang kitab, lagi pengajian biasa, megang kitab. Kata gurunya, sekarang kami akan membuktikan ijazah dari Syekh Muhammad Kurdi. Ya, kami butuh duit nih sekarang. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kitab itu diperlihatkan kepada semua yang hadir, para ulama. Kitab nggak ada apa-apanya. Lalu beliau mengatakan, ingin membuktikan ijabahnya doa muridnya sama yang Cibabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Buka. Dibuka ada 1 dinar uang emas. Oh, taruh. Coba baca 2 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin dibuka. Dibuka ada 2 dinar uang emas. Jadi 3. Baca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dibuka 3 dinar uang emas. Jadi 6 dinar. Pokoknya menyebut alhamdulillah 1 dinar uang emas. Tuh. Kata gurunya kepada semua yang hadir, kalian mau doa ini? Tuh, mau semuanya. Silakan ijazah kepada yang hadir. Semua ulama langsung. Kata gurunya, silakan bacakan sekarang. Kitabnya begini sekarang. Bacakan. Begitu dibacakan alhamdulillahirabbil alamin, sehitung membaca alhamdulillahirabbil alamin, di dalamnya ada uang dinar. 1 dinar uang emas semuanya. Itu salah satu karomah Eyang Cibabat. Karomah Eyang Cibabat. Jadi kalau kita dengar ada wali Allah itu kan, mengumpulkan duit hanya seketika, uang emas, itu kan. So, jangan heran. Jangan heran. Tapi kenapa para wali-wali Allah kelihatannya susah, mau bangun susah aja, minjem ke sana, minjem ke sini, ditagih mah itu mah dan sebagainya. Begitulah orang-orang mulia, tidak sembarang meminta kepada Tuhannya. Tidak, karena tidak mencari keenakan yang sesuai dengan hawa nafsu tatkala mengabdi kepada Tuhannya. Tapi ingin mengorbankan segalanya untuk mengabdi kepada Tuhannya. Maka tidak mengedepankan ijabah doa hanya untuk mencari duit, untuk membangun. Tidak, justru dari capek, justru dari jerih payah, justru dari kemasyakatan. Itulah nilai yang tinggi di sisi Tuhannya. Kalau kita malain, ingin ijabah doa itu, ingin ngumpulin duit terus. Supaya makan kenyang. Tidur, tibra gitu. Punya mobil mewah, punya segala macam. Nah, makanya alhamdulillah kita tidak punya ijazah doa itu. Kalau punya, habis dunia. Habis dunia itu. Mau jadi karun. Alhamdulillah gitu. Eyang Cibabat menerima ijazah ayat kursi. Karena beliau ditunjuk oleh gurunya sebagai mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah saat itu. Dan sebagai mursyid thariqah syaratnya harus bisa meluluhkan harus kasyaf, tapi harus bisa meluluhkan. Salah satu doa untuk meluluhkan itu adalah ayat kursi. Karena ayat kursi di dalam hadis diriwayatkan dalam banyak riwayat hadis, dibacakan ayat kursi, setan itu kabur. Manusia celaka karena setan, manusia keras karena setan hatinya. Semua keras. Kalau setannya sudah kabur, luluh. Nah, kalau setannya sudah kabur, luluh. Nah, ini ayat kursi. Ini ayat kursi. Eyang Cibabat radhiyallahu ta'ala begitu pulang dari Makkah, lalu beliau mukim di Cibabat. Cibabat itu angker pertama kali. Angker. Jadi itu mah langsung berwujud. Itu jinnya itu berwujud di sana. Sangat angker sekali. Masyhur dari dulu. Datang kakeknya melayat ke sini. Begitu Mama Eyang baru bikin rumah di sana, mau mukim pertama kali, kata kakeknya itu Syekh Abdul Qahar, Eyang Abdul Qahar awal, Eyang Abdul Qahar Tsani. Tuh, beliau mengatakan katanya sama Eyang Cibabat itu.
Nah euy dek cicing di tempat nu kieu ya tempat dedemi tungkul euy tuh saur mah eyang ngawalerna ka akina ngahaja kulan ameh naon ameh eling kuran ameh nyaring surna teh pek cenah kitu. Jadi sama yang Cibabat sengaja duduknya di tempat yang banyak tuh kan. Dedemitna gitu. Ameh naon meh nyaring cenah. Jadi henteu ti brahees. Aya urang lain yang tempatnya nu nyaman reungit hiji ge ulah aya. Meh naon? Meh ti brahees urang mah mata hese di Jabador. Meh nyaring supaya bisa melek terus mengingat Allah, supaya bisa dekat dengan Allah terus, supaya bisa terus bersandar kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Akhirnya diizinkan. Pertama kali bikin masjid di Cibabat. Begitu pertama kali bikin masjid, masjid sudah dibikin menara. Mama Eyang lagi di luar malam-malam. Datang jin. Oh, seperti gunung badannya. Jin itu. Itu tangannya menghancurkan menara masjid. Sudah jadi nih. Ini atapnya sudah langsung dicomot, dilempar, hancur. Ini bukti, kelihatan bukti. Hancur. Lalu beliau berdoa. Ya. Begitu berdoa, tuh, maka itu si dedemitnya tuh kalah sama beliau. Kalah sama beliau sehingga takluk semuanya kepada beliau. Tuh, tapi menara masjid sudah hancur. Akhirnya direnovasi ulang. Itu sampai berwujud seperti itu. Mama yang Cibabat cerita kepada apa? Cerita kepada apa? Setelah beres ijazah itu 3 tahun. Di Cibabat ada batu yang menghalangi buat bikin masjid itu. Sebesar rumah batunya. Bagaimana? Tanah cuma punya segitu. Mau menyingkirkan batu mau berapa bulan? Batunya segede rumah. Ya. Sulit. Bagaimana beliau menghancurkan batu? Yang Cibabat dari Isya. Dari Isya membacakan ayat kursi. Tuh. Ayat kursi ini bisa meluluhkan hati yang seperti batu. Apalagi meluluhkan batu. Dan hati itu asyaddu qaswah. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Itu kan. Kata yang Cibabat dicerita sama apa? Bacakan. Tuh, pegang batu itu. Dari Isya ini bacakan ayat kursi ingin apa? Ingin menghancurkan batu tersebut. Kalau pakai martil berapa bulan nanti kan? Ingin menghancurkan ini batu ini. Bacakan ayat kursi 1 kali 2 kali 100 200 1000 2000 sampai subuh tetap aja nggak bisa hancur. Sampai subuh nih baca kursi. Nah, besoknya ba'da Isya begitu juga. Terus sampai subuh tetap nggak berubah itu batu. Besoknya lagi baru dibaca 1 kali langsung hancur rata menjadi abu. Hanya 1 kali baca kursi. Itu ngampar cenah batu teh. Gitu. Jadi lebu batu teh. Gitu. Ku ayat kursi itu aja. ayat kursi itu seperti itu. Tapi ini ayat kursi tuh apa langsung dari Ama Eyang Cibabat, diantaranya di samping ayat kursi yang ijazah dari ayahnya, dari Ama Cibaduyut, dari Ama Rene. Tuh, karena banyak ijazah. Itu disaumin 40 hari. Tuh, apalagi yang jadi para ustadz, jadi mubalik, jadi da'i, syarat. Sesepuh-sesepuh itu harus memiliki ijazah ayat kursi. Ya, syaratnya. Ya, karena pejuang-pejuang agama pasti bakal banyak rongrongan. Pasti bakal ada yang pro kontra, kan? Menghadapi berbagai fitnahan-fitnahan yang mau menjatuhkan dari si A dan si B. Harus punya benteng dan benteng yang gagah. Harus punya khodam. Khodamnya malaikat yang gagah, ya. Di antaranya adalah khodam ayat kursi, para malaikatnya gagah. Setiap huruf yang diturunkan dari ayat kursi itu dicangking, diaping, dijaring oleh malaikat-malaikat yang sangat gagah, perkasa. Itu wirid ayat kursi.
Nah, ayat kursi ini yang dari Eyang Cibabat itu baca wiridnya setiap malamnya 313 kali. Setiap malamnya. Doanya panjang. Kalau yang pendek doanya dari Mama Oye Cigonewah kata apa? Ijazahnya langsung Mama Oye putra Eyang Prabu Cigonewah. Yang panjang mah dari Eyang Cibabat panjang. Itunya doanya. Cuma wiridnya setiap malam 313. Kalau dari Mama Oye wiridnya 170. Lebih enteng. Kalau dari Eyang Cibabat harus 40 hari. Kalau dari Mama Oye bisa 21 hari. Apa dulu mendawamkan yang ijazah dari 21 hari. Terima ijazah dari Bujak Lon juga. Begitu sudah 21 hari, 1 hari lagi tamat, ketemu sama Eyang Cibabat. Kata sama Eyang Cibabat, oha ke muasaan naon. Ayat kursi tisaha tikang lon. Sabarapoe salikur dinten. Anak incu Eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud mah euy teu meunang nu salikur poe, kudu 40 poe wae, kudu jadian deui. Sapoe deui kaberes, kudu balikan deui. Balikan deui hek matang puluh. Balikan deui ti nol deui, kudu 315 macana. Wirid nu panjang gitu. Nah, make teuleum unggal beuting tuh. Di Mahmud begitu. Nah, lalu wiridnya nanti setelah selesai ijazah, wirid hariannya adalah 17 kali. Sesuai dengan bilangan rakaat sholat. 17 kali itu tuh, bacaannya yang subuh dan maghrib 7 kali 7 kali. Yang lainnya 1 kali 1 kali. Yang 7 kali itu maghrib dan subuh ditiup-tiup. Yang pertama ditiupkan ke kiblat, yang kedua tiupkan ke kiri, ya ketiga ke belakang, keempat ke kanan, kelima ke atas, ketujuh ke bawah, kedelapan dihisap, begitu. Ya. Yang kedelapan, yang ketujuh dihisap. Ya. Gitu. Nah, kalau yang lagi ribut, umpamanya lagi musim perang, yang ketujuh itu bukan dihisap, tapi sambil begini tangan dari kiblat terus ke kiri, ditiupkan keliling sampai ke kiblat lagi, tangan dikinikan. Dulu orang-orang Mahmud dulu apa cerita? Di waktu perang, masuk ke medan perang, hanya dengan baca ayat kursi, nggak ada peluru yang kena. Nggak ada peluru yang kena. Sama Eyang Cibabat, waktu diserbu ke Cibabat, anak santri disuruh ngelilingi pondok. Hanya dengan baca ayat kursi saja, keliling. So, tidak ada yang nyasar tuh peluru ke sana. Ya, tidak ada yang nyasar. InsyaAllah, ayat kursi. Ya. Nah, jadi kalau kita mau masuk medan perang dan sebagainya, cuma dibacakan seperti itu aja. Ya, dikelilingkan supaya dapat benteng. So, dan itu bukti. Karena di masa perang, ya, semua merasakannya, orang menyaksikannya. Nah, ini ayat kursi. Jadi semuanya jamaah nanti ada bulannya, apa bulan Rajab, ya, ijazah. Nanti bagaimana cara ijazah khusus, apa dulu, harus disaumi, harus dibeli oleh kita. Tidak sembarang. Ya, jangan mengambil doa dari buku-buku doa, dari kertas-kertas, nggak bisa nyambung, tuh bacaannya bisa, tuh tapi nggak bisa nyambung. Kita bukan butuh bacaannya, butuh ijabah doanya. Ini harus ada syarat sambungan secara resmi daripada mujiz yang mengijazahkan, yang memiliki rantai yang sampai kepada mujiz awal. Ayat kursi itu mujiz awalnya siapa? Allah. Ya, mujiz awalnya Allah, kan? Ya, itu mujiz awal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasul ijazahkan terus turun temurun. Itu ada doa-doa nabawiyah yang langsung dari Nabi itu melalui ahlul baitnya dan para sahabatnya. Ada doa-doa yang disusun oleh para wali yang bahan bakunya dari Nabi, cuma tartibannya.
ya kan? Seperti rotib-rotib semua ijazah dari Nabi.